Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Meskipun situasinya agak berbeda, tetapi saya percaya kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang suka dengan keadaan situasi yang begitu berat. Ya. Tetapi firman Tuhan selalu saja membuat kita harus berpikir ulang dengan keadaan-keadaan yang umum. Saudaraku, banyak firman Tuhan yang berbicara mengenai betapa kebenaran firman Tuhan itu berbalik dari keadaan-keadaan yang umum. Saya buat contohnya misalnya adalah firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Di mana-mana yang kita mau adalah mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi firman Tuhan berkata justru kasihilah musuhmu. Ada lagi ayat firman Tuhan yang lain berkata, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Ada lagi firman Tuhan yang berkata, kalau seseorang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Dan itu sepertinya melawan sesuatu yang umum. Dan hari ini saya mau bersama-sama dengan Bapak Ibu belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan keadaan saat ini. Keadaan situasi saat ini begitu berat, susah saudaraku, apalagi mulai dari kemarin diperlakukan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah menjadi berkat di situasi yang berat. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, tentu ini seperti melawan arus. Bagaimana bisa kita justru menjadi berkat di situasi yang berat? Bukankah harusnya di situasi yang berat kita harusnya mendapatkan berkat, ya? Tetapi justru menjadi berkat. Ya, memang saudaraku, keadaan berat bisa berubah menjadi berkat, saudaraku. Ini kata-katanya juga cuma beda satu huruf, saudaraku ya. Berat bila ditambah K katanya, ditambah ada Tuhan Kristus di sana, menjadi berkat. Nah, mari Bapak Ibu, saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan menjadi berkat di situasi yang berat. Nah, ada dua cerita firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita semua, yaitu yang pertama adalah Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, cerita ini adalah ketika Petrus memulai awal-awal pelayanannya di Yerusalem, saudaraku ya. Bapak Ibu, dia bertemu dengan seorang peminta-minta yang keadaannya lumpuh di depan bait Allah. Orang lumpuh ini meminta sedekah. Mereka berharap, orang lumpuh ini berharap sekali dia mendapatkan uang dari Petrus dan Yohanes yang akan masuk ke dalam bait Allah. Dan yang kita tahu, nah ini kebenaran apa yang kita baca tadi itu adalah tanggapan Petrus dan Yohanes. Ya, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus tidak memiliki emas dan perak atau sama dengan uang yang sedang diminta oleh orang lumpuh itu. Keadaan Petrus saat itu adalah masih susah, saudaraku, karena dia baru memulai pelayanannya. Pada saat itu adalah awal-awal pelayanan Petrus. Sehingga dia bisa berkata, dan bukan hanya sekedar dia mau berkata hanya sekedar hanya lip service saja, bukan. Tapi memang itulah keadaannya. Dia tidak mempunyai emas dan perak. Dia nggak mempunyai uang.
tetapi dia memiliki iman kepada Kristus. Nah, yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang mendasari bagaimana keadaan yang berat, ya kita bisa menjadi berkat adalah dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan untuk kita 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini saya percaya pasti akrab kita dengar, cerita tentang janda di Sarfat. Pada waktu itu musim kering, musim resesi, susah sekali untuk mendapatkan makanan. Lalu Nabi Allah Elia ini dikasih tahu Allah kepada dia supaya dia pergi ke Sarfat menemui seorang janda, ya, untuk menghidupi dia, memberikan makanan untuk dia. Ya, saudaraku, lalu Elia menemui janda ini dan berkata supaya ia membuatkan roti untuk Elia. Tetapi janda ini berkata, tepung dan roti tidak ada, tepung yang ada sisa ini sekali masak lagi mereka akan mati katanya, karena tidak mempunyai apa-apa lagi. Nah, lalu yang kita baca tadi itu adalah tanggapan Elia. Dia berkata, "Jangan takut, pulanglah, buatkan seperti yang kamu bilang itu, tetapi buatkan terlebih dahulu untuk aku sepotong kecil saja." Dan kita tahu akhirnya tadi, ya, firman Tuhan itu terjadi, mujizat terjadi buat dia, ya, roti dalam tempayan itu tidak habis-habis sampai musim keringnya berlalu. Saudaraku, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ternyata kita bisa menjadi berkat di situasi yang berat. Petrus bisa menjadi berkat meskipun dia tidak mempunyai emas dan perak. Perempuan atau janda ini, janda di Sarfat ini, bisa menjadi berkat meskipun dia tidak mempunyai roti dan minyak atau tepung dan minyak untuk dibuatkan bagi Elia. Tetapi akhirnya bisa menjadi berkat di situasi yang sulit ini. Nah, Bapak Ibu, saya rindu kita boleh belajar dari kedua cerita ini. Cerita ini begitu baik, luar biasa untuk kita pelajari. Apa yang kita bisa belajar dari cerita ini, saudaraku? Nah, yang pertama, ternyata saudaraku, bukan soal emas dan perak, bukan soal makanan, saudaraku, di masa-masa yang berat. Tetapi justru yang dibutuhkan adalah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menjadi nyata dalam hidup seseorang itu. Saudaraku, di situasi yang berat, seringkali orang selalu berfokus kepada soal penghidupannya, soal makanan, soal-soal yang sementara. Sementara sebenarnya yang Tuhan mau adalah supaya orang itu melihat kuasa Tuhan. Di situasi yang berat, sebenarnya Tuhan mau kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudaraku, menarik sekali. Petrus membuat kontras antara dia katakan emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya. Wah, ini berbicara bahwa di dalam diri Petrus ada kuasa Tuhan yang luar biasa dan kontras dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang lumpuh itu. Orang yang lumpuh itu meminta emas atau perak atau uang, saudaraku. Tetapi Petrus justru membuat kontras. Aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya,
kuberikan kepadamu. Dan itu luar biasa menjadi berkat bagi orang lumpuh itu. Begitu juga sebenarnya janda di Sarfat itu, aku tidak punya tepung dan minyak, aku tidak punya roti untuk aku berikan kepadamu. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia, saudaraku. Dia bisa melakukannya buat Elia dan akhirnya kehidupannya bisa berlangsung secara luar biasa. Mari Bapak Ibu, mari kita belajar dari cerita ini, saudaraku. Bahwa yang pertama di situasi yang berat, bukan sekedar apa yang kita butuhkan, makanan, minuman. Karena firman Tuhan memang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi seperti ini, jangan terlalu fokus dengan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang menjadi masalahmu saat ini. Masalahmu saat ini adalah engkau memiliki Allah yang besar dan kuasa Tuhan boleh nyata terjadi atas hidupmu. Di situasi yang berat itu, sebenarnya Allah rindu mempertontonkan kuasanya yang luar biasa keluar dari hidupmu. Makanya saudaraku, konsentrasilah kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, dan Dia ada di dalam dirimu. Besarkan itu di dalam dirimu, engkau akan lihat Allah yang berkuasa itu menyatakan dirinya dalam hidupmu. Yang kedua, saudaraku ya, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Yang Tuhan mau adalah soal ketaatan kepada firman. Petrus baru saja mendengar, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka juga diutus, saudaraku, tumpangkan tangan atas orang yang sakit. Orang yang sakit akan sembuh. Dan saya percaya itulah yang diingat oleh Petrus. Ada firman Tuhan kepada dia, supaya dia pergi menyatakan mukjizat Tuhan karena Tuhan menyertai dia. Demikian halnya dengan janda di Sarfat ini. Tuhan sudah berbicara kepada dia, sebab firman Tuhan berkata, aku sudah menyiapkan seorang janda untuk menyiapkan roti, untuk memberikan makanan kepada engkau, katanya kepada Elia, saudaraku. Lalu dia pergi. Jadi saya percaya firman Tuhan sudah datang terlebih dahulu kepada janda di Sarfat ini. Dan selanjutnya Elia juga menegaskan kepada dia, sebab Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, minyak, tepung dan minyak tidak akan habis sampai musim keringnya berlalu. Dan itu luar biasa, saudaraku. Mereka menjadi seorang yang taat dan mereka melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya, saudaraku, di masa-masa yang berat ini, yang Tuhan mau adalah kita menjadi seorang yang taat. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Umumnya memang orang, saudaraku, biasanya saudaraku ya, justru di situasi yang berat, dia malah menjadi kompromi. Dia kompromi, mengambil jalan pintas gitu ya. Kalau ada orang bermasalah dengan keuangan, dia mungkin malah jadi malah bisa mencuri, saudaraku. Ya, katanya kalau ada situasi yang susah, saudaraku, makanya terjadi bisa penjarahan, terjadi kriminal, banyak terjadi, saudaraku. Kenapa? Karena di masa-masa sulit, seringnya orang malah ya kompromi, tidak mau taat. Tetapi yang Tuhan mau adalah di masa-masa yang berat ini, kita menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan, datang kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan menyenangkan hati Tuhan, kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudaraku ya, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini, bahwa ternyata, saudaraku ya, firman Tuhan untuk menjadi berkat itu bukan hanya datang kepada Petrus, seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang rasul, ya, tetapi juga datang kepada janda di Sarfat.
Saudaraku, menarik sekali kalau janda di Sarfat, di dalam Alkitab malah kita tidak menemukan siapa namanya. Ya, tidak terlalu penting kelihatannya orang ini, saudaraku. Namanya tidak disebut. Dia hanya disebut seorang janda di Sarfat. Ya. Untuk menunjukkan, menurut saya, supaya menunjukkan betapa orang ini sebenarnya bukanlah siapa-siapa. Kalau Petrus, ya kita tahu, saudaraku, dia rasul, dia murid-murid, salah satu dari murid-murid Tuhan itu. Tetapi apa yang kita bisa belajar dari sini berarti bahwa firman Tuhan untuk menjadi berkat itu bukan hanya untuk para rasul, bukan hanya murid-murid, bukan hanya orang-orang yang hebat atau Pak Pendeta, pekerja Tuhan, orang yang full timer atau orang-orang yang bekerja di gereja, bukan, kepada setiap orang. Setiap orang Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat di dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, umumnya orang adalah, di situasi yang berat, malah dia mementingkan dirinya sendiri. Ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Saudaraku, seringkali kalau kita lihat misalnya di televisi, ya, ada berita mungkin tidak di dalam negeri, saudaraku, ada berita tentang ada lockdown. Saudaraku, ya banyak mall diserbu, ya habis, makanan pokok langsung habis, mementingkan diri sendiri, ya kalau kita mungkin sekarang, saya kaget juga kemarin saudaraku mau cari alat-alat kesehatan, naik harganya luar biasa, ya kadang ada orang mengambil kesempatan di dalam situasi yang sangat sulit, ya karena memang begitulah hukumnya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, justru di situasi yang sulit itu harusnya menjadi berkat. Menjadi berkat. Dan perintah ini bukan hanya untuk orang-orang hamba Tuhan saja, tetapi atau orang-orang yang berada, tetapi bagi setiap orang. Ya, ingat, menjadi berkat ini tadi bukan soal makanan, bukan soal materi, tetapi soal kuasa Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kuasa Tuhan keluar dari hidupmu. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semua di dalam situasi yang sangat berat ini, setiap kita boleh menjadi berkat. Menjadi berkat, ya. Menjadi berkat, menolong setiap orang-orang yang bisa apa yang bisa dilakukan. Yang keempat, saudaraku, dari cerita ini kita bisa belajar. Justru dengan demikian, dengan mentaati firman Tuhan, dengan menjadi berkat itu, justru menjadi solusi bagi hidupnya sendiri. Menjadi solusi, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah, saya mau katakan saudaraku, pada waktu Petrus ya menyatakan demi nama Yesus, bangkitlah. Dia bukan hanya memberi solusi sebenarnya kepada orang lumpuh itu, tetapi itu juga membuat pelayanan Petrus menjadi berkembang luar biasa. Kita tahu dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan melalui pelayanan itu. Kenapa? Karena orang lumpuh ini memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan dia berteriak bersukacita, dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Karena mukjizat yang dilakukan itu, karena mukjizat yang terjadi itu, saudaraku. Begitu juga, saudaraku, janda di Sarfat itu bukan hanya bisa menghidupi Elia selama pelayanannya di Sarfat, selama dia mengalami kekeringan, tetapi dia juga justru mendapatkan juga penghidupan karena tepung dan minyak itu tidak habis-habis, saudaraku. Dia berlangsung kehidupannya menjadi berkat. Bahkan di selanjutnya kalau kita baca ceritanya, anaknya mati, saudaraku, meninggal, saudaraku. Dan karena itu Elia mendoakannya dan mengalami mukjizat, anaknya bisa hidup kembali. Itu luar biasa. Setiap kali, saudaraku, orang menjadi berkat dalam situasi yang berat itu,
dia bukan hanya sedang menjadi berkat solusi bagi orang-orang itu, tetapi juga menjadi solusi bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, saya mendorong kita semua jemaat Tuhan, boleh belajar dari cerita ini, boleh melihat situasi yang berat ini, bukan menjadi pikirannya jadi khawatir, takut, tetapi justru menghadapinya, bahkan menjadi berkat dalam situasi yang berat ini. Ya, saya percaya ini adalah solusi yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Di masa-masa yang sekarang ini, kuasa Tuhan akan nyata, akan rasanya akan mudah sekali terjadi. Kenapa? Karena Tuhan merindukannya. Tuhan sedang mau menyatakan, saudaraku, uang, materi tidak ada artinya. Yang ada adalah kuasa Tuhan. Solusinya adalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita datang membawa nama Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Mari Bapak Ibu, saya dorong kita semua untuk kita boleh menjadi berkat. Jangan selalu melihat hanya kebutuhanmu, tetapi boleh lihat kebutuhan orang lain, saudaraku. Ya, perhatikan orang lain, doakan orang lain, menyatakan Kristus adalah jawaban. Engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Dan bukan hanya itu menjadi sekaligus menjadi solusi bagi persoalanmu.